Saitor, seniman asal Indramayu, Jawa Barat, memiliki segudang karya. Darah seninya kental, salah satunya dalam membuat lukisan. Ya, anugerah yang ia punya tak dinikmati sendiri. Saitor berbagi lewat sekolah lukis gratis yang ia dirikan 7 tahun lalu. Dan inilah sosoknya yang menebar kebaikan lewat kanvas. Nyentrik, itulah kesan pria asal Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ini. Darah seni kental mengalir dalam tubuhnya. Melalui goresan tinta di kanvas, Saitor Hidayat mengolah medium 2 dimensi menjadi karya seni rupa. Bagi Saitor, melukis layaknya jantung yang bekerja alami tanpa henti memberikan kehidupan. Dan anugerah yang ia dapat sejak kecil itu tidak dinikmati sendirian. Ini warna primer. Kemudian warna sekunder itu warna gabungan 2 warna. Contohnya oranye. Seumpama merah pakai kuning itu jadinya oranye. Nah, itu warna sekunder. Dan warna tersier. Tersier itu penggabungan dari primer dan sekunder, 3 warna ya. Contohnya kayak krem. Terus dalam teknik seni rupa atau seni lukis, Om sering menyampaikan bahwa apa yang temu langsung nanti dicampur warna putih. Nanti birunya sedikit aja, nggak apa-apa. Jadi supaya biar nggak susah, birunya itu lebih banyak dikasih putih. Biar warnanya gradasi dari biru tua ke warna putih. Om kasih contoh air itu pakai warna. Dari sebuah rumah yang berdiri di antara sungai dan sawah di desa Ranca Jawat, Tukadana, Kabupaten Indramayu, Saitor menularkan jiwa seni. Sejak 7 tahun lalu, saban minggu, ia mengajari anak-anak melukis di sekolah gambar Saitor. Kita bisa pakai warna hitam, coklat, atau warna tadi campuran hitam sama putih. Sama aja sebenarnya mah. Tanpa memungut biaya alias gratis, otak kanan anak-anak dilatih berimajinasi. Tangan-tangan yang masih suci ini diajari menggoreskan tinta dengan puas di media kanvas. Semua berawal dari hal sederhana. Lewat sanggar gria primitif yang ia dirikan, Saitor ingin seni lukis mengakar sejak usia dini. Sangat tidak baik. Membuka kelas melukis gratis bukanlah perkara mudah. Apalagi, semua fasilitas penunjang, mulai dari buku gambar hingga cat air, harus selalu tersedia setiap minggu. Nanti ada goresannya. Terus pakai warna hitam. Kenapa saya ingin membuka belajar lukis gratis? Karena saya dari kecil itu saya nggak pernah mengenal yang namanya alat-alat lukis seperti apa, bahannya pakai apa. Jadi ketika saya udah tahu tentang seni, saya itu otodidak. Dan saya berharap anak-anak itu bisa mengenal kesenian, alat lukisnya apa, catnya apa, dan medianya apa. Jangan seperti saya gitu. Dan akhirnya saya mencetuskan ide punya tempat belajar lukis gratis untuk anak-anak. Paling nggak anak-anak itu bisa menghindari handphone. Karena setiap harinya kan mereka itu kendalanya di handphone gitu. Permasalahan orang tua di situ. Dari SD sih, cuma kayak on off gitu. Kadang ikut, kadang enggak. Ya mungkin 5 tahun ada. Ya kebersamaannya sih, karena kayak di sini kan banyak anak-anak, seru gitu. Terus juga di sini kan ngelukisnya nggak dipungut biaya gitu kan, jadi ya bikin anak-anak tuh pada belajar melukis tuh enak, seru, bisa mengekspresikan perasaan. Contohnya ya kalau ngelukis tuh bawaannya jadi happy gitu. Kalau misalkan lagi banyak pikiran terus pengen ngelukis gambar-gambar gitu. Tapi itu bukanlah penghalang. Dari hasil menjual lukisan, mengajar les privat melukis, pentas seni, hingga menjadi juri lomba melukis, Saitor menyisihkan hasil jerih payahnya
untuk menghidupi sekolah gambar Saitor. Saya itu suka dipanggil di acara-acara festival. Kalau di acara festival itu ada uang pit lah dari yang bikin acaranya gitu. Jadi dari uang tersebut saya sisihkan buat beli-beli cat. Atau dari penjurian lomba-lomba yang berkaitan dengan menggambar, mewarnai. Ketika ada kolektor yang senang karya saya, dari hal situ saya sisipkan beberapa persen juga buat anak-anak yang belajar lukis untuk pembiayaan cat dan segala macamnya, koas seperti itu. Jadi pemerintah terkait di sini saya ya belum ada peninjauan di tempat saya gitu sampai sekarang. Ya saya harap ada juga sih perhatiannya supaya anak-anak itu ada minimal pengganti catnya kan supaya mereka bisa berkesinambungan seperti itu. Ini hanyalah sebuah harapan lah. Intinya ya belum ada gitu. Oke, ambil garis tengah lagi, kemudian garis yang paling atas tapi ambilnya tengah. Bangunan tua yang jendela dan atapnya sudah rusak dimakan usia ini menjadi saksi akan perjuangan Saitor mendidik anak muda belajar seni rupa. Seminggu sekali, lewat kelas di sekolah madrasah diniyah Raudatul Huda, Saitor mengajar lukis bertema Islami. Ia datang bukan sebagai guru bantu, tapi sifatnya memang membantu mengampu ekstrakurikuler alias kegiatan non-akademik. Dengan adanya Kang Saitor muncul di atas masyarakat ini tentang melukis, alhamdulillah bukan hanya madrasah sini saja yang bagus lukisannya, artinya dengan keluasan tangan dan nalar anak-anak. Tapi di daerah bagian Rancajawat, SD 1, SD 2, SD 3 dikunjungi oleh Kang Saitor luar biasa dengan tidak mau menerima apa-apa. Artinya gratis Kang Saitor memberikan ilmu tentang melukis. Berkesenian seni rupa khususnya di Indramayu itu tampaknya memang jarang sekali yang melakukan kegiatan seperti Kang Saitor, sehingga apa yang dilakukan Kang Saitor itu berdampak pada regenerasi tentang kesenirupaan lukisan di Indramayu khususnya gitu. Apalagi kalau dikaitkan dengan misalnya program-program pendidikan seperti adanya lomba-lomba sekolah FLS 2N atau sekarang FLS 3N gitu, dan anak-anak didik Kang Saitor itu juga berandil di sana karena dia belajar dengan Kang Saitor, akhirnya skill yang dia miliki itu bisa bermanfaat buat secara pribadi maupun secara umum di Indramayu dalam regenerasi seni rupa. Saitor tak berhenti membuat orang-orang berdecak kagum. Ia menggabungkan beragam kesenian dalam satu panggung. Puncaknya, lewat kanvas, ia melukis dengan menutup mata. Dan hasilnya tetaplah memukau. Dari panggung ke panggung, ia mencari rupiah yang pada akhirnya sebagian disimpan untuk menghidupi kelas melukis gratis di sekolah gambar Saitor. Saya bertekad sampai kapanpun saya akan terus untuk mengajari mereka-mereka ini untuk belajar lukis dan gratis tanpa dipungut biaya. Sampai saya ibaratnya sudah menghembuskan napas terakhir selagi mereka masih punya semangat, biarpun saya dengan swadaya saya sendiri.